Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Balkis dari kelas 4B akan menjelaskan tentang filsafat teknologi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai filsafat dan sains. Pada dasarnya filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Filsafat prasokratik di Yunani kuno berhubung dengan spekulasi alam. Filsuf-filsuf seperti Thales, Parmenides, dan Herakleitos lebih mempertanyakan tentang sifat-sifat alam dan apa yang mendasari alam. Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan metafisis dengan munculnya Aristoteles. Hal yang menonjol ialah perbedaan antara budaya Yunani klasik dan budaya Romawi Helenis. Budaya Romawi Helenis mengalami perkembangan teknologis yang eksperimental. Sedangkan budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Dalam budaya Romawi Helenis misalnya terdapat jam matahari yang diciptakan untuk mengukur waktu, mercusuar untuk memandu kapal laut, jalan batu yang bagus bagi tentara Romawi, saluran air untuk mendistribusikan air ke dalam kota, dan lain-lain. Pada abad ke-8, pengetahuan ini disimpan dalam kebudayaan Islam. Mulai abad pertengahan, filsafat lebih bersifat teologis. Semua pemikiran diarahkan pada Allah sebagai yang mutlak. Namun, pada kurun waktu ini pula terjadi revolusi teknologis berupa pembangunan katedral-katedral yang besar dan mengagumkan. Pembangunan ini dapat terlaksana berkat adanya mesin-mesin pengangkat batu dan para ahli bangunan yang handal. Selanjutnya, pada masa Renaissance, minat terhadap budaya dan pengetahuan Yunani Romawi bangkit kembali. Dunia Barat mulai memperoleh pengetahuan Yunani Romawi lewat tokoh-tokoh Islam yang sudah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pengetahuan juga bertambah dengan penjelajahan ke berbagai belahan dunia lain melalui jalan laut. Filsafat alam mulai dibedakan dari filsafat. Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Tokoh penting sains seperti Isaac Newton melakukan inovasi baru dalam sains. Hal serupa dilakukan oleh Immanuel Kant dalam bidang filsafat. Hegel mulai menggunakan istilah filsafat seperti filsafat sejarah dan filsafat agama. Filsafat meninjau suatu tema dan secara tematis serta kritis menafsirkan dan menganalisisnya. Filsafat dengan ruang lingkupnya yang amat luas lantas mampu mengkritik dan menganalisis berbagai tema sehingga muncullah berbagai jenis aliran filsafat. Pada tahun 1877 terbit sebuah buku berjudul Teknik Filosofi atau Filsafat Teknologi yang ditulis oleh Ernst Kapp, seorang neo-Hegelian. Namun baru 100 tahun kemudian filsafat teknologi diakui sebagai cabang filsafat tersendiri di Amerika Utara. Menurut ide, setelah sains dan filsafat berpisah di zaman modern, yakni pada abad ke-19, sains berkembang pesat dan masuk ke berbagai bidang terapan yang lantas memicu revolusi industri. Hal ini terlihat dari misalnya fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi listrik dan selanjutnya. Mempengaruhi perkembangan teknologi. Sebaliknya, filsafat mengalami kebuntuan karena para pemikir neo-Kantian dan neo-Hegelian yang mendominasi pemikiran filsafat pada waktu itu hanya berkutat untuk mengembangkan sistem tafsiran metafisik yang luas dan mengasingkan diri dalam menara gading akademis. Kondisi dunia filsafat mulai berubah dengan munculnya 3 aliran yang menentukan arah filsafat abad ke-20, yaitu pragmatisme dari John Dewey, prositivisme atau logis dari lingkaran Wina, dan fenomenologi dari Edmund Husserl. Masing-masing aliran ini memiliki metode sendiri. Pragmatisme lebih terarah kepada penyelesaian masalah, positivisme menjadikan sains sebagai pusat epistemologinya dengan metode empiris, logika, dan analisis linguistik. Fenomenologi merupakan sains pengalaman yang rigid dengan meminggirkan prasangka-prasangka.
Ketiga aliran ini mencurigai metafisika dalam hal pembentukan sistem-sistem yang a priori. Ketiganya juga mengakui sains dan metode sains pertama-tama sebagai rasional dan kritis. Maka filsafat pun lebih terfokus pada masalah yang lebih konkret, lebih partikular, dan lebih analitik. Sungguh berbeda dari filsafat sebelumnya yang dipenuhi metafisika abstrak. Dalam budaya Yunani kuno, keahlian teknik sudah muncul tidak begitu menonjol. Kebanyakan keterampilan teknik yang ada berkaitan dengan estetika, seperti pembangunan kuil dan pembangunan patung. Kata teknik dipakai untuk merujuk pada penciptaan karya-karya seni. Teknologi Yunani kuno tidak berkembang karena artefak yang diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan terhadap teori-teori ideal para filsuf. Pada abad pertengahan, meskipun filsafat sibuk dengan teologi dan tidak berkaitan langsung dengan teknologi, teknologi cukup berkembang. Ini terbukti dengan adanya kincir angin, menara, dan gerbang gereja. Para penciptanya meminjam dan mengadaptasi budaya dari luar. Kincir angin yang memanfaatkan tenaga angin ataupun air diambil dari idenya dari roda doa India. Sementara gerbang-gerbang tinggi dalam bangunan gereja diambil dari Timur Tengah. Sementara filsafat kian kokoh dalam periode metafisika. Teknologi mengalami kejayaan pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakannya. Sains mencapai kegemilangannya dan ini berhubungan erat dengan teknologi. Contohnya, pada mesin uap, hukum termodinamika ditemukan bukan pada masalah alam, melainkan dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx menyumbangkan pemikiran tentang filsafat praksis, yakni filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan dan materi yang paling mendasar adalah praksis. Penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom atom dan radar deteksi musuh menambah keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Tidaklah mengherankan jika teknologi lantas dilihat secara negatif pada saat itu. Muncul persoalan apakah teknologi netral atau apakah teknologi mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia. Persoalan mengenai kenetralan teknologi diperdebatkan oleh kaum determinis teknologis dan kaum determinis sosial. Pendapat umum muncul dari determinisme sosial, yakni bahwa teknologi hanyalah entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tangan manusia. Hanya di tangan manusialah teknologi menjadi tidak netral karena alat digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu. Misalnya untuk praktik-praktik kekuasaan, dengan kata lain, teknologi sendiri bersifat netral dan hanya menjadi tidak netral apabila digunakan manusia. Sepucuk pistol pada dirinya sendiri adalah netral. Namun di tangan manusia ia menjadi sebuah senjata yang membunuh. Yang membunuh bukanlah pistol, melainkan manusia. Persoalan netral atau tidaknya teknologi justru membawa kepada pemikiran otonomi teknologi yang berkaitan dengan pandangan determinisme teknologi, tetapi ini tidak berarti ide sependapat dengan pandangan determinisme teknologi. Dalam pandangan determinisme teknologi, setelah teknologi yang tidak netral diciptakan, teknologi mempunyai alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Teknologi menjadi otonom dan mendominasi hidup manusia dengan menenggelamkan manusia dalam cara berpikir instrumental. Manusia dikondisikan dalam pemikiran instrumental di mana semua, termasuk manusia, dilihat sebagai sarana teknologi, menjadi sarana dan tujuan sekaligus dunia kehidupan dialami sebagai instrumen dan bukan pada dirinya sendiri. Dalam kenyataannya, dunia kehidupan tanpa teknologi adalah sebuah ilusi. Sehari-hari manusia hidup dengan menggunakan teknologi, maka teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunia kehidupan.
Teknologi merupakan mediator di antara manusia dan dunia kehidupan. Manusia yang bertumbuh mempersepsi dunia melalui teknologi. Hubungan umum itu dilukis demikian, yaitu manusia, teknologi, dan dunia. Hubungan ini memiliki beragam variasi dan akan dijelaskan sebagai berikut. Heidegger menunjukkan ciri semi transparan alat dalam konteks penggunaannya. Yang menjadi fokus bukanlah alat, melainkan tugas yang dilakukan. Alat hanya disadari keberadaannya ketika alat tersebut rusak atau hilang. Heidegger menguraikan secara negatif bagaimana alat muncul dari ciri transparannya. Sebaliknya, ide hendak menunjukkan secara positif, yaitu bagaimana alat muncul dari ciri transparannya disadari keberadaannya tanpa menjadi rusak atau hilang. Ide melakukan dengan membahas jenis-jenis hubungan manusia teknologi. Yang menjadi fokus di sini adalah hubungan manusia teknologi. Ide berpendapat bahwa penelitian mengenai hubungan tersebut akan menghindari dua posisi ekstrim tentang teknologi. Di satu sisi adalah reifikasi teknologi, yaitu pandangan bahwa teknologi mempunyai hidup sendiri yang mengontrol manusia, semisal artificial intelligence. Sisi lainnya ialah netralitas teknologi, di mana teknologi dilihat pada dirinya sendiri sebagai objek atau artefak netral yang tidak mempengaruhi manusia. Senapan pada dirinya sendiri tidak berbahaya. Senapan hanya menjadi berbahaya ketika digunakan oleh manusia. Dalam pemikiran tentang hubungan manusia teknologi, arti dinamis dan praksis teknologi dijaga. Teknologi bukanlah artefak belaka. Teknologi berperan ketika ia digunakan. Dari sudut pandang hubungan manusia teknologi, hubungan ini mentransformasi keadaan, yakni seperti contoh yang disebut di atas, manusia dengan senapan sangat berbeda dengan manusia tanpa senapan. Oleh karena itu, sosok otonomi teknologi sebagai sesuatu yang menguasai manusia maupun sosok netral teknologi sebagai yang dipengaruhi hanya di tangan manusia dapat dihindari. Jadi penggunaan teknologi dalam wujud alat mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan berubah apabila teknologi dijadikan mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Persepsi langsung manusia tanpa teknologi berbeda dengan persepsi manusia ketika ia menggunakan alat untuk instrumen, karena persepsi tersebut sudah dimediasikan oleh alat atau instrumen itu. Dengan menggunakan teknologi, ciri-ciri tertentu dari noema berubah. Kemudian pula halnya dengan noesis yang ikut berubah. Menurut ide, bukan hanya persepsi yang berubah, persepsi yang diwujudkan melalui instrumentasi pun tidak setara. Dengan observasi langsung tanpa alat, betapa kecil pun tingkat perbedaannya, melainkan praksis juga berubah. Cara manusia menggunakan alat teknologi otomatis mengubah relasinya dengan dunia kehidupan dibandingkan dengan ketika ia tidak menggunakan alat teknologi. Selanjutnya yaitu teknologi mengubah persepsi waktu. Pengukuran waktu menjadi aktivitas penting dan yang terfokus. Arloji membuat alam dilihat secara lain. Arloji juga menambah jarak antara manusia dan alam. Pada zaman kuno, manusia mematok hidupnya berdasarkan alam. Manusia membaca alam dengan melihat bintang dan sebagainya untuk mengetahui waktu. Sekarang yang terjadi justru sebaliknya, yaitu manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Dengan adanya arloji, manusia membaca dan mengukur waktu dengan konsep jam untuk mengetahui alam. Manusia membaca waktu melalui arloji. Waktu lantas dipersepsikan secara hermeneutis. Ukaja merupakan teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Arloji bergerak dengan cara yang persis dan tetap. Jam menjadi pengukur dan patokan bagi pergerakan alam. Anomali alam ditemui melalui konsep jam. Perputaran melingkar planet-planet menurut Galileo dianggap sebagai tidak benar oleh Kepler berdasarkan konsep waktu semacam itu. Oleh karena itu, Kepler mengajukan teori gerakan planet dalam lingkungan elips. Paradigma sains mengenai pergerakan di angkasa pun berubah. Penciptaan jam mengubah mikropersepsi dan sekaligus mikropersepsi manusia mengenai waktu. Pada jam digital terjadi magnifikasi satu dimensi waktu, yaitu waktu kini dan sekaligus reduksi tentang waktu.
Orang menjadi kurang sabar menunggu apabila orang yang dinantikan tidak datang tepat waktu. Orang terlalu terfokus pada waktu kini daripada rentang waktu pada jam tradisional, tanpa sekaligus waktu kini dan rentang waktu. Kedua dimensi waktu ini memberikan pandangan mengenai waktu yang lebih luas daripada pandangan tentang waktu melalui jam digital yang lebih sempit. Penggunaan jam analog atau jam digital memerlukan proses mental yang berbeda. Proses menafsirkan teks analog dan teks digital berbeda pada jam yang satu menekankan rentang waktu, sedangkan yang lain menekankan waktu kini. Yang selanjutnya yaitu teknologi mengubah persepsi ruang. Sebuah peta dibaca dari atas, yakni dari pandangan menyeluruh terhadap permukaan bumi. Hal ini membutuhkan suatu perspektif imajinasi yang lepas dan dari tubuh. Ya, cara ini adalah cara melihat muka bumi dan suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Maka untuk membaca raja atau peta tersebut secara intuitif diperlukan suatu pergeseran hermeneutis. Lensa juga berperan dalam mengubah persepsi ruang, khususnya dalam mikroskop dan teleskop. Lensa yang disusun menjadi mikroskop memperbesar benda-benda yang sangat kecil yang hendak dilihat. Teleskop pun memagnifikasi benda-benda yang terletak sangat jauh. Ruang berubah ketika dilihat melalui mikroskop atau teleskop, karena setiap aktivitas melihat sebagai juga adalah aktivitas melihat dari perubahan dalam penglihatan. Selanjutnya yaitu teknologi tulisan mengubah bahasa. Bahasa lisan sangat berbeda dengan bahasa tulisan. Masyarakat yang lebih banyak menggunakan bahasa lisan mempunyai pengalaman berbahasa yang berlainan dengan masyarakat yang melek huruf. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Tulisan berbeda-beda dalam budaya yang berlainan. Ada yang menggunakan tulisan huruf seperti tulisan Yunani, dan ada yang menggunakan tulisan gambar seperti tulisan Cina. Tulisan merupakan contoh yang paling baik untuk menunjukkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Budaya yang menggunakan menggunakan bahasa tulisan mampu mengakumulasi pengetahuan dalam bentuk tertulis dan menjadikan kata-kata tersimpan dalam bentuk tulisan. Tulisan memperkaya kita dengan menunjukkan kepada kita apa yang berada di waktu lampau dan apa yang telah terjadi dan apa yang telah berlalu di waktu lalu. Pada saat yang sama, tulisan juga memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang hidup dengan bahasa tubuh, cara bercakap-cakap dan intonasi suara kepada sesuatu yang tetap dan kaku. Pemikiran Walter J. Arthur J. Ong mengenai kata dan bahasa perlu diterapkan di sini. Ong menunjukkan perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulisan, serta bagaimana tulisan telah mengubah pengalaman manusia akan bahasa. Kedua cara berbahasa ini tidak lebih unggul satu sama lain. Intinya ialah bahasa tulisan yang dimediasi oleh teknologi mempengaruhi pengalaman manusia. Menurut Ong, dibandingkan dengan bahasa tulisan bersifat artificial. Bahasa lisan lebih alami dan akrab dengan manusia daripada bahasa tulisan. Karena setiap manusia berbicara, namun tidak semua manusia mampu membaca. Maka tuturan lisan mendorong rasa kontinuitas dalam hidup dan rasa partisipasi karena bahasa lisan itu sendiri bersifat partisipatif. Sebagaimana dikutip Ong, Socrates mengatakan bahwa tulisan tidak manusiawi karena berpura-pura untuk menghadirkan di luar pikiran sesuatu yang sepatutnya berada dalam pikiran. Tulisan merupakan sejenis benda yang dibuat-buat. Socrates juga mengatakan bahwa tulisan menghapus ingatan karena orang yang menggunakan tulisan akan menjadi pelupa dengan hanya bergantung pada sumber eksternal alih-alih sumber internal. Socrates juga menganggap bahwa tulisan tidak mampu memberi respon seperti dalam bahasa lisan antara manusia. Orang mampu memberi tanggapan lisan kepada persoalan yang diajukan, akan tetapi teks hanya menampilkan kata-kata yang sama saja tanpa perubahan apapun. Dengan demikian, teks tertulis tidak dapat membela dirinya ketika dipersoalkan sebagaimana terjadi pada bahasa lisan. Menurut Ong, tulisan telah mengubah kesadaran manusia. Tulisan menghasilkan bahasa yang bebas konteks atau diskursus otonom, yaitu diskursus
diskursus yang tidak dapat dipersoalkan atau diperdebatkan. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi dalam bahasa lisan, karena bahasa tulisan sudah dipisahkan dari penulisnya. Kata yang tertulis dipisahkan dari konteks keseluruhan di mana kata itu dituturkan. Sifat kata dalam teks sudah tetap, sangat berbeda dari sifat kata dalam diskursus lisan yang lebih mengalir dan terbuka untuk perdebatan. Selain itu, proses menulis juga dilakukan oleh sang penulis secara sendirian karena menulis merupakan operasi solipsistik. Seringkali seorang penulis mengisolasi diri agar tidak diganggu, agar tidak diganggu sewaktu ia menulis. Prosesnya, seorang penulis membutuhkan waktu dan tempat untuk sendirian supaya dapat menulis dengan baik. Maka menulis memerlukan sejenis penarikan diri atau pengasingan diri dari lingkungan. Dengan memisahkan manusia yang mengetahui dan pengetahuan, tulisan memungkinkan terartikulasinya kadar introspeksi yang terbuka, baik manusia terhadap dunia objektif eksternal dan dunia subjektif internal. Menurut Ong, tulisan memungkinkan perkembangan agama-agama introspektif seperti Buddhisme, Yahudi, Kristen, dan Islam. Hubungan antara sains dan teknologi mengenai pendahuluannya teknologi atas sains, Ide mengikuti pandangan ontologi Heidegger. Apakah benar teknologi mendahului sains? Ide mengatakan bahwa teknologi secara ontologis dan kronologis sekaligus mendahului sains. Pendapat ide ini berbeda dengan Heidegger yang mengatakan bahwa teknologi hanya mendahului sains secara ontologis dan tidak secara kronologis. Sekiranya kita berbicara secara metafisis, mungkin jawabannya ialah betul bahwa teknologi mendahului sains, di mana esensi teknologi yaitu cara pandang teknologis membentuk arah gerak perkembangan sains. Akan tetapi, secara kronologis dan secara kenyataan, sains memang mendahului teknologi. Dalam hal ini, teknologi yang dimaksudkan adalah teknologi modern. Sains bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan kita mengenai dunia alamiah dan dunia sosial dengan mengajukan penjelasan fenomena, yaitu sesuatu yang kognitif. Sementara itu, teknologi hendak menyelesaikan masalah material yang dihadapi manusia dengan meningkatkan energi manusia untuk mengubah dunia ini. Yakni sesuatu yang praksis. Seperti yang sudah dibahas mengenai sains lama dan sains baru, kita tahu bahwa sains lama orientasinya cenderung ke hal yang teoritis dan reflektif. Sedangkan sains baru yang berkembang kemudian cenderung ke arah eksperimen dan penggunaan alat. Sains baru kontemporer merupakan sains besar atau big science yang banyak mengembangkan dan menggunakan alat-alat yang besar dan canggih dalam penelitian sains. Dalam pemahaman umum, praksis selalu mendahului teori. Ini sudah tampak sejak awal peradaban manusia, tatkala manusia menggunakan alat dan artefak buatan dalam arti yang paling luas dan konkret, tanpa pendasaran pada teori apapun, namun alat-alat ini bersifat tradisional, berbeda dengan alat-alat teknologi modern yang diciptakan dan dikembangkan melalui pendasaran teoritis sains. Sains menjadi syarat kemungkinan bagi terciptanya alat teknologi modern. Maka secara kronologis dan sesuai dengan kenyataan, pandangan ide mengenai kemendahuluan teknologi atas sains tidak terbukti. Yang lebih tampak dalam perkembangan sejarah adalah teknologi yang praktis lahir dari sains yang teoritis. Selanjutnya yaitu soal etika dalam teknologi. Ide sendiri mengakui bahwa ia kurang memperhatikan dimensi sosial politik dari teknologi dan wilayah bioteknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu, ia juga kurang menyinggung soal etika dalam wilayah teknologi yang semakin penting akibat penerapan teknologi dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi manusia sebagai individu dan cara hidup kolektif masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki batasnya, dalam arti kesejahteraan manusia berkat perkembangan teknologi secara pesat tidak dibarengi dengan perkembangan moralitas. Ide kurang menyoroti perkara etis dan tanggung jawab para saintis dan teknologi dalam mengembangkan teknologi. Ide tidak mempertanyakan soal etika dalam teknologi sebagaimana filsuf teknologi yang lain seperti Hans Jonas, soal etika dan dampak moral dari perpindahan teknologi, terutama perpindahan teknologi dan nilai-nilai yang menyertainya dari negara industri maju ke negara dunia ketiga sangat penting dan patut diberi perhatian
dalam pembahasannya mengenai manusia. Mengenai manusia dan dunia kehidupan. Ide juga tidak menguraikan dampak negatif teknologi yang relatif asing terhadap budaya di mana teknologi itu diterapkan. Kita yang hidup di negara berkembang seharusnya mempertanyakan teknologi yang ditransfer dari negara-negara maju. Ini sungguh-sungguh berguna untuk meningkatkan taraf hidup kita dan tidak membawa efek tak langsung terhadap budaya kita. Pengalaman manusia dan budaya berubah akibat penerapan teknologi yang dalam arti tertentu asing dari budaya. Akan tetapi hal ini justru menjadi semacam peringatan untuk menyadari efek yang dibawa oleh teknologi. Teknologi tertentu mungkin tidak cocok dengan budaya kita. Memilih-milih teknologi yang berguna bagi masyarakat kita dan menggunakannya dengan cara yang bijaksana sangatlah dianjurkan. Dalam hal ini refleksi filosofis sangat berguna untuk menyadarkan kita tentang efek buruk dari teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai filosofi teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.